Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, Selasa 5 November 2024. Kembali kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di beberapa pair utama. Ada XAU, Euro, Pound Sterling, Bitcoin, minyak dan sebagainya. Kita akan menganalisa untuk hari ini dengan potensi satu hari ke depan ya. Bagi yang menggunakan swing trading silahkan dianalisa sendiri sesuai dengan stylenya. Kita mulai dari emas dulu di pagi hari ini. Namun sebelum kita masuk terlalu jauh, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, bantu subscribe, like, dan share videonya untuk teman-teman yang lain yang baru belajar trading, biar menjadi terinspirasi dan terbuka pandangannya untuk lebih memperhatikan dan banyak belajar tentunya. Kita mulai dari review satu hari kemarin di XAU ya. Di awal kita perkirakan emas ini masih akan bergerak naik dengan area ujinya di kisaran 2753. Pertama kita uji di 2753. Itu artinya jika kekuatan bullish ternyata nanti jauh lebih tinggi, maka berpeluang kembali naik. Kemudian jika itu tidak terpenuhi, maka akan memantul kembali dan kita akan menguji juga di area supportnya di sana di kisaran 2732. Jika ternyata di area ini ditutup lebih rendah, maka kembali akan bergerak turun sampai pada batas maksimumnya. Kalau kita amati satu hari kemarin bergerak naik tidak sampai di area pentingnya, bergerak turun juga tidak sampai menembus, sehingga satu hari kemarin hanya berada di area konsolidasi, berada di area range. Bagaimana dengan posisi kita? Oke, pertama posisi kita tersentuh di posisi 2733 selnya ya. Tentu ketika ini tersentuh, maka posisi buy harus dilakukan reposisi, harus dilakukan update ya. Bukan di sini tempatnya, tapi menyesuaikan di mana titik entry sudah mulai berjalan ya. Di XAU kita bisa membatasi 300, 400, 500 bahkan sampai di 700 untuk batasan kita. Apakah kita menggunakan recovery nomor 1, nomor 2, nomor 3, silahkan. Semuanya punya pengalaman dan catatan sendiri ya. Kalau kita menggunakan swing atau averaging dengan jarak yang sudah kita sering sampaikan, maka saya pastikan berada di harga 27 ya. Berada di harga naik ya sampai di 27, tertinggi di sumbunya yang warna merah ya. 2745 ini sudah bisa mengcover dengan baik karena sudah bergerak dari titik entry sell-nya, bergerak ke atas sekitar 1150 atau di harga 2475 ini. Dengan demikian, kalaupun kita menggunakan swing masih bisa, bahkan bisa lebih profit daripada minusnya. Kalau kita menggunakan averaging pun sama, tetap bisa menempatkan posisi buy ini lebih profit daripada sell-nya. Setidaknya bisa menutup kerugian. Kalau kita menggunakan cara yang pertama di angka 400 misalnya, maka recovery kita tentu akan menunggu peluang berikutnya saat sudah mulai ada petunjuk lagi ya. Karena di sini tidak ada petunjuk khusus, tidak ada break juga, maka kita tentu menunggu petunjuk berikutnya setelah dia mulai berat untuk bergerak turunnya, bergerak naiknya ya. Bergerak naik sementara tidak ada petunjuk yang signifikan, kemudian tiba-tiba ada kekuatan merah yang signifikan. Kenapa kita tidak menggunakan yang di tengah? Karena posisinya masih terlalu dekat dengan titik exitnya. Kalaupun kita menggunakan area ini sebagai area recovery-nya, maka tentu kita akan terlalu dekat ya dengan targetnya. Namun demikian semuanya
tentu kembali ke masing-masing. Kalaupun ini menjadi salah satu bagian dari proses recovernya, maka kita akan kembali menemukan recovery berikutnya. Diingat, merah belum berpengaruh signifikan terhadap pergerakan hijaunya, sehingga kita tidak rekomendasi untuk di sini. Yang sudah terkonfirmasi tentunya kita bisa menempatkan di sini atau di sini ya. Dengan target tentunya hanya berada di area supportnya atau di batas rendah hari itu yang sudah terbentuk. Dengan kesimpulan ini, satu hari kemarin kita dihadapkan pada situasi di mana kita melakukan satu recovery ya. Sehingga yang kita butuhkan bukan profit yang maksimum, tetapi bagaimana bisa meminimalisir tingkat kerugian. Tidak selalu satu hari harus profit banyak, harus berakhir dengan berlimpah, tetapi ada kalanya kita akan menghadapi situasi di mana marketnya yang betul-betul sulit dan kita harus betul-betul hanya meminimalkan kerugian. Kemudian di pair lain kita juga lihat, kita bisa banyak flashback kemarin. Di euro kita perkirakan euro ini akan bergerak naik ya. Pertama kita perkirakan dia akan bergerak naik lagi sampai tentu di area yang kita tandai di sana, di swingnya, kemudian akan kembali terkoreksi dan balik naik ya. Kemudian kalau kita lihat di situ betul-betul naik, tetapi posisi buy ini tersentuh dan tidak sampai di target. Maka begitu satu posisi tersentuh, yang kita lakukan adalah membatasi resikonya. Di euro kita ambil di antara 80 sampai 100. Dari titik entry-nya 80 atau sampai 100 kita melakukan batasan. Boleh kita menggunakan recovery nomor 1, nomor 2 atau nomor 3 ya, atau yang pertama, kedua, 3 boleh. Mana yang dianggap cocok ya. Pakai SL boleh, pakai sweet boleh, pakai averaging boleh, tidak ada yang salah. Jadi kalau ada yang menggunakan averaging, menggunakan switching, jangan dibully karena mereka punya skill. Sementara yang lain yang hanya mengandalkan satu recovery dengan batasan maksimumnya, ya sudah silahkan. Kalaupun kita melakukan recovery dengan cara kedua, ketiga pun ini bisa tetap berakhir dengan baik. Dari titik entry-nya sampai di bawah ini sudah lebih dari cukup, bahkan 2 kali lipat dari posisi recovery. Dengan demikian tetap bisa mengcover kerugian. Sampai pada area supportnya tidak ada pergerakan yang signifikan dan tidak ada tanda-tanda, sehingga waktu yang sudah cukup malam tentunya menjadikan kita akan menunda berikutnya untuk hari esoknya. Jadi satu hari kemarin di euro kita juga dihadapkan pada situasi harus melakukan recovery ya. Kemudian di pound sterling, yang pertama pound sterling US dollar. Di pound sterling kita perkirakan masih akan bergerak naik, sehingga kita simulasikan posisi buy kita di sana. Kemudian setelahnya akan terkoreksi dan kembali naik ya. Ternyata tidak sampai di area yang kita tandai. Kemudian yang terjadi adalah posisi sell-nya yang tersentuh di sana ya. Namun demikian di pound sterling US dollar kita sempat dapat satu posisi saja ya, satu posisi di target yang pertama, yakni di 189 ya. Kemudian setelah ini apakah kita harus tambah lagi? Ya kita lihat lagi. Kalau tidak ada petunjuk, lebih baik kita tiarap dan kita tunggu hari esoknya. Mungkin kalau kita lihat di sini di area pentingnya ada rejeksi tapi tidak ada konfirmasi, lebih baik kita tunggu. Di atas pun sama, tidak bisa break, berada di area koreksinya bisa memantul kembali. Saat dia break dari support yang kemarin, waktu sudah cukup larut malam sehingga tetap saja tidak efektif untuk kita menempatkan atau melanjutkan untuk posisi kita. Jadi sampai di situ mungkin satu hari kemarin hanya satu posisi yang kita dapatkan ya, walaupun satu target, namun lebih baik daripada kita melakukan recovery.
Kemudian Jepang Yen ya. Pound sterling Jepang Yen. Di pound sterling Jepang Yen kita perkirakan masih akan naik dengan area uji di kisaran 198 poin sekian. Kemudian jika tidak terpenuhi akan kembali memantul. Di bawah kita tandai dengan area supportnya di kisaran 196.685. Posisi pertama sempat bergerak naik, namun kalau kita hitung dari sisi target yang ada di sana 198.807 tidak tersentuh, meskipun hampir mendekati. Ya, kalaupun ini terjadi, maka yang kita lakukan adalah recovery, di mana jaraknya adalah 150 sampai 200 dari titik entry-nya. Kalaupun kita menggunakan angka 200, kemudian marketnya bergerak sampai di supportnya, maka tetap bisa mengcover kerugian. Dari support itu kalau kita lihat di situ ada petunjuk, mulai ada loss momentum, ada rejeksi, ada perubahan warna signifikan, kita pun bisa menempatkan posisi baru. Ya, kita pun bisa menempatkan posisi baru dengan target tentunya harus kita ukur ya. Di situ ada resisten yang kita jadikan sebagai dasar untuk kita menempatkan targetnya di kisaran 400 sudah lebih dari cukup dan itu ideal untuk satu hari. Mungkin itu yang bisa kita review dulu untuk beberapa pair utamanya. Silakan dikoreksi sendiri, dievaluasi sendiri sesuai dengan yang kemarin dijalani. Nah, kita juga mengevaluasi sesuai yang kita analisakan sehingga ada pembenahan nanti ke depan, lebih berhati-hati dan tidak selalu harus berpikir profit dan profit. Ada kalanya satu saat kondisi yang seperti kemarin kita memang susah untuk mendapatkan peluang yang terbaiknya. Minimal kita tidak banyak rugi, itu sudah lebih dari cukup. Nanti ada peluang berikutnya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan. Perhatikan dari pergerakan dulu ya. Pertama yang terdekat dari hari ini ya, runningnya itu sudah mulai menukik lagi ke bawah. Yang di bawah kita akan uji apakah nanti betul-betul kuat menembus atau hanya PHP sampai di situ. Dari sisi kecenderungan masih yang terdekat ya, masih condong ke bawah, hanya tinggal menguji dari area supportnya. Kita tandai saja dulu di sana untuk area pentingnya, kemudian kita tempatkan dengan memperhatikan juga dari sisi jarak ya, jarak dengan runningnya. Meskipun sisi sebelah kiri ada support, kemudian jaraknya juga masih masuk akal, maka tentu kita lebih baik menghindari ya kalau sangat beresiko dengan nanti memantul lagi. Maka yang kita lakukan adalah melihat dari sisi jauh, kita melihat dari sisi lebih jauh lagi. Nah, kalau kita lihat dari pergerakannya ada kekuatan bearish yang sangat kuat di sana, tetapi ada tahanan juga yang kuat di bawahnya ya. Maka saya lebih condong break dari areanya, dari supportnya ya. Sekalipun berbenturan lagi dengan support lagi, tapi kita satu mengukur dari jarak running, yang kedua dari support yang terdekatnya. Oke, kita coba untuk melihat dari sisi daily range-nya ya. Kita akan gunakan yang lebih panjang karena harus satu hari kemarin cukup pendek. Kemudian di hari sebelumnya juga lebih panjang. Dan ini adalah kondisional, tidak bisa kita jadikan sebagai dasar, kita menggunakan yang rata-rata saja. Sehingga bergerak turun nanti kita perkirakan kalau dia bergerak turun kuat, kita akan perkirakan sampai di mana ya, kita coba cek lebih jauh. Oke, kita akan tandai sebagai kekuatan maksimumnya untuk hari ini. Kemudian untuk pergerakan di atas kita juga akan tandai dengan menempatkan area pentingnya di sana. Oke. Setelah kita menempatkan area-area pentingnya, baru kita
mencari ya titik entry yang nanti potensial satu arah ke bawah, maka kita prioritaskan dulu untuk selnya di sini. Kita prioritaskan dulu untuk selnya di 27 29 ya, 27 29 poin 04. Oke, ini satu posisi dulu yang pertama. Yang kedua, kita akan targetkan dari titik entry itu. Oke, dari titik entry kita tempatkan untuk target yang terdekat. Kita turunkan sedikit. Oke, ini untuk targetnya di 2722. Ini target yang pertama. Kemudian berikutnya, jika ternyata masih kuat pergerakan bearishnya, kita akan kembali targetkan yang kedua, yakni berada di 2714. 2714.56. Kemudian area jenuh hari ini untuk jenuh jualnya kita maksimalkan atau kita perkirakan maksimal di 2705. Area jenuh berada di 2705 poin sekian ya. Oke, ini menjadi perhatian nanti dan menjadi catatan tentunya ketika market sudah mendekati area ini. Kemudian sisi sebaliknya, di sisi sebaliknya kita akan menempatkan posisi buy-nya. Kita perhatikan dari runningnya, kemudian area pentingnya, dan memastikan kekuatan bearish itu sudah ditutup oleh bullish, sehingga kita lebih condong ke 2740. Poin 31. 2740.21. Kemudian kita akan targetkan di area resisten terdekat, yakni di 2747. 2747.21. Dan jika masih belum ada tanda-tanda pembalikan, masih kuat kekuatan bullish atau momentum bullish masih besar, tidak ada petunjuk pembalikan, maka bisa kembali bergerak naik hingga di 2754 ya. Menjadi yang target kedua 2754.61. Kemudian area jenuhnya kita akan perkirakan tadi sesuai dengan rencana di antara dua ini. Kalau tidak di sini nanti maksimal di sini ya. Oke, kita maksimalkan, ambil yang terdekat dulu. Ini untuk area jenuh jual, area penuh beli ya di 2762 poin sekian. Oke, saya tandai dengan warna merah kecil, merah. Kemudian yang di bawah kita juga tandai dengan warna merah. Oke, sebagai bentuk kehati-hatian. Nah, kalau kita tarik dengan menggunakan garis bantu trennya, satu nanti kalau dia break akan kira-kira seperti ini. Setelah break dia akan parkir sebentar, koreksi ya, retest. Kemudian kalau dia tidak bisa ditutup lebih tinggi akan kembali bergerak turun. Nah, ini simulasinya kalau dia break dari
supportnya. Namun demikian kalau dia nanti ternyata tidak sampai di sana, maka akan kembali bergerak naik, kemudian akan break dari resisten terdekat, akan retest kembali dan akan naik. Oke, ini saya habiskan, saya buang biar tidak terlalu banyak garis. Oke, mungkin ini yang bisa sementara kita coret-coret, sementara kita mappingkan, tidak menjadi signal yang harus diikuti, tidak menjadi satu petunjuk yang harus serta-merta dijalankan, tetapi setidaknya ini bagian dari opini, bagian dari pendapat. Kalaupun ini dirasa bermanfaat dan bisa membantu, silahkan dipertimbangkan. Kalau ternyata di luar atau jauh dari yang kita sudah planningkan, maka kembalilah pada aturan yang dibuat masing-masing. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.